Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa zama al-ahzaba wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-musaffa'i fil mahsari wa ala alihi wa ashabihi wa man bimillatil tahara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawmu 'idi wa sururi wa itaqim minan nari wa ujur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kaum muslimin sidang salat Id yang berbahagia, pertama sekali mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan, suatu nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bersujud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kita bisa melaksanakan salat Id yang berbahagia. Sekali lagi kita bersyukur, di mana bukan hanya di negara kita, bahkan di negara-negara lain untuk melaksanakan salat itu sangat susah karena hal yang demikian yang sama-sama telah kita ketahui. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabatnya sekalian yang insyaallah kita sebagai umatnya mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dirahmati Allah, sejak tadi malam hingga pagi ini kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa syukur bahwa Allah lah yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah. Harta, jabatan, pangkat setinggi apapun tiada berarti sama sekali bila disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang dengan suasana yang syahdu ini menyadarkan kita kepada hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Allah lah yang menciptakan ini semua. Alam semesta berada dalam genggamannya,
Kalau kesadaran seperti ini terpelihara dalam diri kita masing-masing, insya Allah dalam diri kita niscaya tidak ada di antara kita yang mempunyai sifat sombong, tidak ada di antara kita yang mempunyai sifat iri, tidak ada di antara kita yang mempunyai sifat dengki, hasud dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadanya melalui ibadah Ramadan. Semoga dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan dosa sesama manusia? Dosa terhadap tetangga kita, dosa terhadap sesama muslim. Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan salat Idul Fitri ini, marilah kita kembali dengan suasana gembira untuk saling memaafkan, bersimpuh di hadapannya, terutama yang dekat adalah bersimpuh di hadapan kaki kedua orang tua. Terutama yang masih ada, kita meminta maaf kepadanya. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, tingginya pangkat yang kita junjung, tanpa ridho dan kedua orang tua tersebut, apapun tidak ada artinya. Karena apa? Ridho Allah wa ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Kemudian untuk mengingat hal tersebut, kita selaku anak yang masih memiliki orang tua, mari sama-sama kita menundukkan kepala sembari mengingat kepada wajah orang tua kita, terutama kepada bunda kita, wajah yang mungkin sudah tua renta, wajah yang mungkin saat ini tidak ada lagi di hadapan kita. Kita renungkan ibunda kita yang dulu kita 9 bulan dalam kandungan, yang dulu pernah kita menghisap darahnya, bahkan selama 9 bulan tidak tenang hidupnya karena ulah kita. Ketika akan melahirkan kita, mereka bertaruh nyawa, darah, keringat bercampur menjadi satu untuk melahirkan kita. Ketika sudah lahir, satu persatu jari jemari kita dibelainya, dielusnya. Ya Allah, panjangkanlah umur anak hamba ketika waktu sudah berjalan, ketika mau tidur tutupnya kita dengan selambu, dengan selimut yang sangat halus. Jangan sampai ada nyamuk yang menyentuhnya. Tidurnya tidak pernah nyenyak, apalagi terdengar tangisan ketika kita bayi. Bunda cepat terbangun. Bunda tidak rela siapapun mengganggu kita sembari mengelus tubuh kita sambil berdoa. Bahkan lebih banyak nama kita yang disebut untuk keselamatan kita ketimbang dirinya. Terkadang sakit di pinggang, ngilu di badan tidak dihiraukan asalkan kita bisa tenang. Keesokan harinya dengan bangga pada saat bayi kita diperkenalkan kepada tetangga-tetangga kita, inilah anakku, gantengnya anakku, cantiknya anakku. Dia rela apapun yang akan dilakukan untuk kita. Ketika makan nasi, ibu kita yang menyuapi kita sambil berdoa pula, ya Allah, lekaskanlah besar anak hamba. Dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Ketika pula sudah mulai berjalan, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, langkah keempat kita terjatuh. Tahu apa yang dilakukan oleh ibu kita? Ia histeris, ia menjerit, ia berlari, anakku maafkanlah ibu nak. Hanya karena sedikit saja lalai memelihara kita. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita. Ketika mulai beranjak sekolah, yang namanya seorang ayah bekerja membanting tulang, terkadang mencari nafkah pagi, siang, malam, bahkan tidak pulang. Sering dihardik orang, dia sering dimarahi orang, dia sering dibentak orang. Terkadang agar kita punya sepatu seperti anak orang, punya baju seperti orang, kayak kita rela berhutang pada orang lain, rela malu pada orang lain.
Agar apa? Agar anaknya yang didoakan siang malam bisa menjadi orang dalam hidupnya, agar sukses dalam hidupnya. Dan sampai saat ini sudah berapa kali kita melawan hidupnya, sudah berapa kali kita menghardinya, sudah berapa kali kita tidak mengikuti perintahnya. Astagfirullahaladzim. Sampai saat ini, sampai kita besar, sampai kita menjadi orang, itu semua karena doa dan bimbingan mereka. Untuk itulah, selepas dari sholat Idul Fitri ini, bagi yang masih mempunyai kedua orang tua, bersyukurlah, mohon ampunlah, mohon maaflah kepadanya. Dan bagi orang yang tua yang sudah tidak ada, berziarahlah, kirimkan Al-Fatihah, Qul Falaq, Nas kepadanya. Doakan dirinya, Allahumma ighfirli junubihi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkan dosa kedua ibu aku. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga selain daripada kedua orang tua, siapa yang dekat dengan kita ialah seorang istri. Mohon ampunlah kepada suami, mungkin selama ini tanpa sadar kita tidak pernah menghardinya, mungkin pernah menyakitinya. Tetapi sadarlah, Anda bisa belanja karena usaha suami Anda bisa beli pakaian karena kerja suami Anda bisa berhias karena gaji suami Anda. Jangan sampai suami Anda merasa rendah di hadapan sehingga suamimu merendahkan rasa jengkel. Jangan lupa pula suamimu tidak ridho apa yang kau lakukan, tidak ridho apa amal ibadahmu yang kau lakukan. Karena ridhonya Allah termasuk ridhonya suamimu. Memang suami adalah kepala rumah tangga, pemimpin atas istri dan keluarganya sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu mimma amwalihim. Laki-laki pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Oleh karena itu, suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara dan ditaati. Ketaatan istri kepada suami setelah wali menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak yang tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi bersabda, "Lau kuntu amiru ahada ayyasjudu li ahadin la amaratul majid ayyasjudu li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa memang suami mendapatkan hak yang lebih besar dan harus ditaati oleh istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, terakhir di khotbah ini disampaikan ada dua hal yang dikehendaki pada setiap hari raya Idul Fitri, yaitu perbaikan hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Maha Pencipta, dengan rasa meningkatkan takwa kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan perbaikan hubungan antar manusia dan lingkungan, yaitu yang disebut dengan hablum minannas. Kita tidak bisa lepas dari dua hal ini, sebab keduanya menjadi kebutuhan kita, harapan kita. Kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, dan selepas hari raya Idul Fitri ini hubungan persaudaraan sesama muslim semakin erat dan barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa taqabbal wa barik jalalika wa kamalika wa majadik Abu Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad
صل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi adal ayyada wa qarar. Ahmaduhu an khalaqa wa sawwar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasmalu bihal mizanu fil mahsyar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil mab'utsa ilal aswaqi wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faidina bis-sarrafil abhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hajar, wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqil khabil wajhil anwar, wa radallahu an kulli sahabati ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu memohon secerna ampunan kepadamu ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang sangat dalam, ampunkan kami, ampuni dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Hapuskan segala kesalahannya ya Allah. Mohonkan maaf kepada mereka atas kedurhakaan kami yang telah kami perbuat terhadap mereka ya Allah. Ketika kami remaja sering kami menghindar jika kami disuruh ya Allah. Ketika kami berumah tangga jarang kami menjenguk mereka ya Allah. Ketika ada kabar sakit pun kami tidak berada di sisinya ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Ampunkan segala dosa kami ya Rabb. Jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penebus sebagian daripada dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami menumpahkan segala penyesalan ini ya Allah. Sekali lagi ampunkanlah orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami kecil. Jagalah diri kami ya Allah, keluarga kami, hindarkanlah kami daripada siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni wazkurkum wa taqibustajib lakum wa la tuqulu akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar.